Rian belum pernah merasakan situasi yang serumit ini dalam hidupnya. Keputusan untuk merantau dari Trenggalek ke Jawa Tengah dengan harapan mencari pekerjaan yang layak kini terasa seperti pertaruhan yang ia lakukan dengan sangat ceroboh. Sebab setelah 2 bulan, ia menjelajahi beberapa kota kecil, simpanannya sudah mulai menipis hingga ke batas terendah. Ia juga sudah mencoba segala jenis pekerjaan yang bisa ia temukan. Bekerja di bengkel sepeda motor, menjadi bagian dari proyek bangunan serabutan, bahkan sempat membantu di kios sayur milik seorang kenalan lama. Namun, semua pekerjaan itu sifatnya musiman, dan tidak ada satupun yang memberinya kepastian untuk menetap dan membangun masa depan. Rasa putus asa mulai menyelimutinya, dan ia mulai merenungkan apakah ia harus menyerah dan kembali ke kampung halamannya tanpa membawa apa-apa. Tepat pada saat ia sedang berada di titik terendah, seorang kenalan lama yang merasa kasihan dengan kondisi Rian menyarankan sebuah desa yang asing di telinganya bernama Kalimulyo. Desa itu tenang, murah, dan kadang butuh tenaga serabutan. Kau bisa coba peruntungan di sana, ujar kenalannya. Rian tanpa berpikir panjang memutuskan pergi ke sana. Pagi itu ia mengayuh sepeda tuanya menuju Kalimulyo. Desa itu terletak sangat jauh dari jalan raya utama, mengharuskannya melewati hamparan sawah yang tampak seolah tak berujung, membentang sejauh mata memandang. Angin tipis yang bertiup lembut membawa aroma padi basah, bercampur dengan bau tanah yang baru disiram embun pagi. Sepedanya mengeluarkan suara decitan halus yang konsisten ketika melewati sebuah jembatan kecil yang terbuat dari bambu. Rian mengusap keringat di dahinya, lalu sejenak berhenti untuk menatap peta kecil yang ia coret-coret semalam. Sebuah peta yang ia buat berdasarkan petunjuk lisan yang tidak terlalu jelas. Ya Allah, semoga di sini ada jalan rezeki, gumamnya pelan. Sebuah doa yang tulus keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam, berharap ada keajaiban yang menantinya di ujung perjalanan ini. Ketika Rian akhirnya berhasil masuk ke kawasan desa Kalimulyo, ia langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaan itu bukan seram, bukan pula perasaan tidak nyaman yang biasa, melainkan lebih seperti kesunyian yang terasa begitu padat, sebuah keheningan yang seolah menyerap semua suara di sekitarnya. Rumah-rumah di desa itu kebanyakan berjenis joglo tua, masih berdiri dengan gagah dan kokoh. Beberapa di antaranya memiliki halaman yang sangat luas yang dihiasi oleh pohon sawo besar yang menjulang tinggi. Ia melihat beberapa warga desa yang sedang sibuk menyapu halamannya atau menjemur padi yang baru dipanen. Mereka menatap Rian sebentar, seorang pemuda asing dengan ransel besar di punggungnya, sebelum akhirnya tersenyum ramah dan menyapa dengan anggukan sopan. Tidak ada yang mencurigakan dari desa ini. Sebaliknya, suasana terasa hangat dan otentik. Sangat terasa nuansa kehidupan desa tradisional. Rian memutuskan untuk berhenti di warung pertama yang ia lihat. Bangunan itu adalah sebuah warung kayu kecil dengan papan pelang sederhana bertuliskan Warung Bu Ani. Di depannya terdapat bangku panjang untuk pengunjung dan toples-toples kaca yang berisi berbagai macam kerupuk bawang, kacang sangrai, dan rengginang yang menggugah selera. Suara radio kecil dari dalam memutar tembang Jawa lawas, menambah suasana nostalgia. "Pagi Bu," sapa Rian sambil menurunkan tas ranselnya yang berat. "Pagi Nak, mampir dulu, silahkan, jawab Bu Ani dengan senyum yang ramah. Wajahnya yang sudah berkerut halus tampak seperti wajah orang yang mudah tertawa, memberikan rasa nyaman seketika. Rian memesan teh hangat dan roti goreng, makanan sederhana yang sangat ia rindukan. Sambil menunggu, ia menceritakan sedikit tentang dirinya, bahwa ia sedang mencari tempat tinggal sementara dan pekerjaan serabutan apapun yang halal. Bu Ani mendengarkan ceritanya dengan seksama, sesekali mengangguk memahami. "Kalimulyo ini desa tenang Nak, tapi kurang anak muda. Biasanya kalau orang rantau datang, ya kerjanya di sawah atau ikut proyek bangunan, itu pun kalau ada." Rian mengangguk, berusaha tampak optimis. Namun dari caranya Bu Ani menatap kondisi kaos Rian yang sudah lusuh, ia seolah mengerti betapa sulit situasi yang sedang dihadapi pemuda itu. Setelah menyelesaikan sarapannya di warung Bu Ani, Rian kembali melanjutkan perjalanannya. Meninggalkan warung itu dengan sedikit harapan baru. Ia belum tahu secara pasti di mana ia akan tinggal malam nanti, tetapi ia tetap berusaha memegang teguh optimisme.
Namun takdir memang suka bekerja dengan cara yang diam-diam dan tak terduga. Hanya beberapa menit setelah meninggalkan warung, ia melihat sebuah rumah joglo besar yang tampak menonjol di sebelah kiri jalan. Rumah itu terbuat dari kayu gelap, tampak kuno, tetapi masih berdiri sangat kokoh dan megah. Terasnya luas, dipayungi oleh rindangnya pohon mangga tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Di teras itulah, Rian melihat seorang perempuan tua duduk dengan tenang. Ia mengenakan kerudung kain tipis dan kebaya coklat kusam, tampak sedang memetik daun kering di pangkuannya. Wajahnya sudah dipenuhi keriput halus, tetapi matanya memancarkan keramahan yang dalam. Sebuah keramahan yang membuat siapapun ingin menghormatinya. Perempuan tua itu tersenyum lebar ketika melihat Rian lewat di depan rumahnya. "Nak, sini dulu," panggilnya dengan suara yang serak namun lembut. "Bantuin Simbah angkatkan ini ke dalam ya." Rian spontan menghentikan kayuhan sepedanya. Tanpa sedikit pun rasa curiga, ia memarkir sepeda tuanya di pagar bambu dan mendekat. "Oh iya, Nek, boleh?" jawab Rian dengan sopan. Daun-daun kering itu ternyata hanya sekeranjang kecil, tidak berat sama sekali. Sebuah bantuan kecil yang tidak memberatkannya. Setelah mengangkatkan keranjang itu ke ruang tengah rumah, perempuan tua itu menepuk tangan Rian dengan pelan dan penuh terima kasih. "Terima kasih, Rian. Kamu lewat sini mau kemana?" tanyanya. "Saya sedang cari kerja, Nek. Apa aja, yang penting halal," jawab Rian sejujurnya. Perempuan tua itu mengangguk lambat, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting. Lalu ia berkata dengan suara yang tenang dan tiba-tiba memberikan tawaran yang terlalu cepat dan terlalu mudah untuk dipercaya. "Kalau begitu, kamu tinggal saja di sini dulu. Rumah Simbah besar, kebunnya juga luas. Ada yang perlu dibereskan. Simbah butuh bantuan merapikan halaman, membersihkan beberapa ruangan dan memperbaiki pintu belakang yang rusak. Bayarannya cukup, Nak." Rian terdiam, dilanda keraguan tetapi juga rasa syukur yang nyaris meledak-ledak. Setelah seminggu hidup dalam kesulitan dan pas-pasan, tawaran itu terdengar persis seperti jawaban atas doa yang ia panjatkan di pematang sawah. "Simbah ini cuma tinggal sendiri, sudah tua. Kalau ada yang bantu bersih-bersih, ya tidak apa-apa. Kamu tinggal di kamar belakang, makan Simbah siapkan." Rian menelan ludah, hatinya diliputi kelegaan. "Nama Simbah siapa, Nek?" tanyanya. "Orang di sini manggil Simbah Mbak Putri," jawabnya. Nama itu terdengar sangat lokal, tidak menimbulkan kecurigaan apapun di benak Rian. "Kalau begitu, saya terima, Nek. Terima kasih banyak," kata Rian, menerima tawaran itu dengan hati yang penuh syukur. Wajah Mbak Putri tampak lega mendengar persetujuan Rian. "Bagus, Nak. Kamu bawa tas ke belakang saja. Kamar pojok itu dulu dipakai Simbah buat simpan barang. Nanti kamu bisa bersihkan pelan-pelan," perintahnya dengan lembut. Rian menarik napas lega. Hari ini, ia akhirnya menemukan titik terang. Pekerjaan, tempat tinggal, dan makan. Semuanya ia dapatkan dalam satu waktu, di tempat yang tidak ia sangka-sangka. Sore itu, Rian mulai membersihkan halaman rumah yang luas. Ia mencabut rumput liar yang mulai meninggi dan merapikan ranting-ranting yang berserakan. Selama bekerja, ia beberapa kali menangkap gerakan kecil di dalam rumah dari sudut matanya, seperti bayangan yang lewat dengan sangat cepat, melintas di antara bilik-bilik kayu. Namun, ia mengabaikannya, berpikir itu hanyalah ilusi yang disebabkan oleh rasa lelah yang menumpuk. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia terlalu memikirkan pekerjaannya. Namun, hal yang benar-benar membuatnya tertegun adalah makanan yang disiapkan Mbak Putri untuknya malam itu. Di atas meja sederhana, terhidang cenil warna-warni, grontol jagung, jagung kukus dengan kelapa parut, dan teh gula batu. Makanan-makanan itu adalah makanan tradisional yang dulu sering dibuat oleh neneknya di kampung. Tetapi sekarang hampir tidak ada orang yang menjualnya lagi, apalagi membuatnya. "Wah, Nek, masih bisa bikin begini?" tanya Rian sambil tersenyum kagum. Hatinya tersentuh oleh kehangatan rasa nostalgia. Mbak Putri hanya menatapnya lama, dengan pandangan yang aneh. Seolah-olah ia sedang mengenang sesuatu yang sangat jauh dan tidak bisa dijangkau. "Simbah sudah biasa masak beginian sejak dulu," jawabnya lirih. Cara bicaranya terdengar sedikit aneh.
seperti seseorang yang mengenang masa lalu yang tidak pernah berubah, atau mungkin masa lalu yang tak ingin ia lepaskan. Malam itu, Rian tidur di kamar belakang yang ia bersihkan sedikit. Udara dingin khas pedesaan merayapi kulit, dan dari atap terdengar suara krik-krik kayu tua yang berdecik. Namun, anehnya Rian merasa aman, sebab ia merasa sudah mendapat keberuntungan besar, sebuah jawaban atas doa yang ia panjatkan dengan tulus. Ia belum tahu bahwa sejak maghrib tiba, tidak ada satupun warga desa yang berani melewati rumah joglo besar yang ia tempati ini. Malam pertama Rian di rumah joglo tua milik Mbak Putri terasa jauh lebih sunyi dibandingkan desa-desa lain yang pernah ia singgahi selama masa perantauannya. Itu bukanlah sunyi yang biasa, bukan sekadar tidak adanya suara bising, tetapi sunyi yang terasa seperti menyerap seluruh udara di sekitarnya, meninggalkan keheningan yang mematikan. Dari celah-celah bilik kayu yang sudah tua, angin malam masuk membawa serta aroma lembab yang khas. Itu adalah aroma rumah tua yang sudah lama tertutup rapat, sebuah aroma yang terasa asing dan dingin. Lampu teplok di ruang tengah menyala sangat redup, berjuang melawan kegelapan yang pekat. Sementara itu, satu-satunya lampu listrik di kamar Rian terus berkedip-kedip. Meski tidak padam, cahayanya terasa tidak stabil. Rian berusaha untuk tidur, tetapi dinding rumah itu mengeluarkan suara-suara yang aneh. Suara itu bukan seperti suara tikus yang berlarian, dan bukan pula suara desau angin yang biasa, melainkan lebih seperti suara kayu yang tertekan perlahan-lahan, lalu melenting dan berdecit dengan irama yang pelan dan konstan. Rian berulang kali memutar posisi tidurnya, mencoba untuk mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai muncul di benaknya. Ia mencoba berpikir logis, bahwa itu hanyalah suara kayu tua yang menyesuaikan diri dengan suhu malam. Namun, sekitar lewat tengah malam, ia terbangun tiba-tiba. Entah karena suhu ruangan yang tiba-tiba sangat dingin, atau karena ia mendengar suara lain. Langkah kaki yang pelan di luar kamarnya. Itu adalah langkah kaki yang lembut, seolah-olah seseorang berjalan dengan hati-hati, berusaha keras agar suaranya tidak terdengar. Rian menahan napas, membiarkan tubuhnya membeku di bawah selimut. Lampu di kamarnya meredup sebentang, lalu kembali menyala dengan cahaya yang lemah. Ia memejamkan mata, menolak untuk mengintip, karena ia tahu bahwa jika ia membuka mata dan bangkit, rasa takutnya justru akan membesar dan menguasai dirinya. Mungkin Mbak Putri, gumamnya pelan, sebuah upaya terakhir untuk menenangkan pikirannya yang mulai panik. Namun, langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Keheningan tiba-tiba memotong suara langkah, lalu terdengar suara lain, suara kain yang diseret di lantai. Perlahan-lahan, suara seretan itu merambat, terdengar sampai ke bawah pintu kamarnya, seolah-olah sesuatu atau seseorang sedang meluncur di lantai kayu tepat di luar pintu. Rian merapatkan selimut ke tubuhnya, menggigil. Ia bergeming, tidak bergerak, sampai suara seretan itu menghilang perlahan-lahan, kembali menjauh ke arah ruang tengah, seolah-olah sosok itu memutuskan untuk pergi. Keesokan paginya, ketika Rian bangun, Mbak Putri sudah duduk di teras, persis seperti ketika Rian datang pertama kali, seolah-olah beliau tidak pernah bergerak sama sekali sepanjang malam. "Tidurnya nyenyak, Nak?" tanyanya dengan senyum yang tipis, tetapi tampak tulus. Rian sempat ragu untuk menjawab, "Iya, Nek, lumayan." Mbak Putri mengangguk perlahan. "Rumah tua memang suka bunyi-bunyi, sudah biasa," jawabnya. Sebuah jawaban yang terlalu cepat dan terlalu tepat. Seakan-akan beliau tahu persis apa yang didengar Rian semalam. Namun Rian menelan keraguan itu. Ia menerima sebungkus makanan yang disiapkan Mbak Putri untuknya. Pecel jagung dengan sambal kacang yang begitu tradisional dan lezat. Hari itu, Rian bekerja membersihkan halaman belakang rumah yang ternyata jauh lebih tua dan lebih terabaikan dibandingkan bagian depan. Di area itulah, rumah joglo itu tampak paling tua dan paling sunyi. Rumput liar tumbuh jauh lebih tinggi, rumpun-rumpun bambu berserakan tak terawat. Di salah satu sudut halaman, Rian menemukan sepetak tanah yang aneh. Seolah-olah itu adalah bekas bangunan kecil yang sudah lama runtuh.
Tanah di sepetak itu tampak menghitam dan lebih cekung, lebih tenggelam daripada tanah di sekelilingnya. Ketika Rian menyingkirkan tumpukan ranting-ranting dan daun kering, ia menemukan pecahan genting yang hangus. Beberapa pecahan bahkan tampak gosong di sisi-sisinya. Rian mengernyitkan dahi. Dulu sini pernah kebakaran ya? Gumamnya pada dirinya sendiri. Angin sore datang tiba-tiba, terasa dingin dan membuat bulu kuduknya merinding tanpa alasan yang jelas. Ia merasa ada yang sedang memperhatikannya dari salah satu jendela belakang rumah. Ketika ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Hanya tirai kusam yang bergoyang sedikit karena hembusan angin. Menjelang maghrib, Mbak Putri memanggilnya dari dalam rumah. "Nak Rian, jangan di luar dulu, nanti masuk angin." Anehnya, nada suara Mbak Putri berubah menjadi lebih tegas dari biasanya, seperti sebuah perintah yang tidak bisa dibantah. Dan anehnya lagi, Rian merasa harus menuruti perintah itu tanpa tahu mengapa. Malam kedua Rian di rumah joglo tua itu terasa jauh lebih sepi daripada malam sebelumnya. Tidak ada lagi suara langkah kaki yang pelan. Tidak ada suara kain yang diseret di lantai kamar. Rian mulai berpikir bahwa ketakutan semalam hanyalah ilusi yang disebabkan oleh rasa lelahnya. Namun, menjelang subuh, ketika suasana paling sunyi, Rian mendengar suara yang sangat jelas dan mengejutkan. Suara itu seperti tawa kecil, tawa anak-anak. Samar sekali tetapi jelas terdengar. Ia langsung terbangun, duduk dan memicingkan mata ke arah pintu kamar yang setengah terbuka. Tetapi tidak ada siapa-siapa. Lorong itu gelap dan sunyi. Paginya ia memutuskan untuk pergi ke warung Bu Ani lagi, hanya sekedar untuk minum teh hangat dan sedikit menyapa manusia lain, mencari sedikit kepastian di tengah keanehan rumah Mbak Putri. Ketika Rian duduk dan ngobrol dengan Bu Ani bertanya, "Kamu akhirnya tinggal di mana, Nak?" Dengan polosnya Rian menjawab, "Di rumah Mbak Putri, Bu, yang rumah besar dekat pohon mangga itu." Wajah Bu Ani langsung berubah tegang, sebuah ekspresi terkejut yang berusaha keras ia tutupi dengan senyum. "Loh, kamu tinggal di situ?" tanya Bu Ani. "Iya, Bu, kenapa?" Rian balik bertanya, bingung. Bu Ani menelan ludah memaksakan senyum tipis. "Enggak apa-apa, Nak, cuma kaget saja. Sudah lama tidak ada orang yang tinggal di sana." Rian membalas, "Kok gitu, Bu? Mbak Putri ada kok, orangnya baik." Kali ini Bu Ani terdiam, benar-benar terdiam, seperti berpikir keras sebelum memilih kata-katanya dengan hati-hati. Bu Ani akhirnya memecah keheningan yang terasa berat dengan sebuah peringatan. "Kamu hati-hati saja, Nak," ujarnya pelan. "Kalau ada apa-apa, bilang sama saya." Ucapan itu membuat Rian dilanda keraguan yang mendalam, sebuah perasaan tidak nyaman yang mulai mengganggu pikirannya. Namun, ia tetap berusaha berpikir positif. Mungkin rumah itu memang pernah kosong bertahun-tahun lalu, dan warga desa tidak tahu bahwa Mbak Putri sudah kembali tinggal di sana. Menjelang siang, Rian kembali ke rumah. Mbak Putri sedang menunggu di teras seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Wajahnya pagi itu tampak lebih pucat dari biasanya, dan lingkar matanya terlihat menghitam, seolah-olah beliau tidak tidur semalaman. Tetapi ia tetap tersenyum ramah. "Nah Rian, nanti sore bersihkan kamar nomor 2 ya. Ruangan itu sudah lama tidak dibuka," perintahnya. Kamar nomor 2 terletak di deretan kamar yang selama ini jarang Rian sentuh. Rian mengangguk. "Baik, Nek." Sore itu, ketika ia membuka pintu kamar nomor 2, debu tebal langsung menyeruak memenuhi udara. Ruangan itu gelap dan kosong. Hanya ada lemari kayu tinggi yang tampak kuno dan sebuah tempat tidur besar yang sudah rapuh. Lantainya dipenuhi debu yang sangat tebal. Ketika ia mulai menyapu lantai, tiba-tiba ia melihat bayangan kecil berlari dengan sangat cepat dari belakang lemari menuju ujung kamar. Gerakan itu sangat cepat tetapi jelas, seperti siluet seorang anak kecil. Rian terlonjak dan mundur 2 langkah. Rian memanggil, "Halo, ada orang?" Tidak ada balasan. Ketika ia memberanikan diri untuk memeriksa sudut kamar itu, ia menemukannya kosong total. Tidak ada ruang bagi siapapun untuk bersembunyi. Debu tebal menempel, dan yang lebih aneh, tidak ada jejak kaki kecil sama sekali di atas lapisan debu. Punggung Rian merinding. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Bukan hanya suara kayu tua yang berbunyi, tetapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Malam itu, Rian mencoba menguatkan diri. Ia duduk di tempat tidur sambil menyalakan musik pelan dari ponsel berharap bisa membuat suasana hatinya lebih normal. Namun ketika ia hendak tidur, suara tawa kecil itu kembali terdengar.
Kali ini suaranya lebih dekat, lebih jelas, dan disertai suara bisikan halus yang mengejutkan. "Main yuk." Rian langsung membuka mata. Kamar itu kosong. Kecuali satu hal, jendela yang tadi ia yakini sudah ia tutup, kini terbuka sedikit. Seolah-olah ada yang membukanya dari luar atau dari dalam. Rian yakin sekali, ia tidak menyentuh jendela itu. Sejak malam ketika suara tawa dan bisikan itu terdengar jelas, Rian tidak lagi bisa memandang rumah Mbak Putri dengan cara yang sama. Ada perasaan yang kuat seolah rumah ini menyembunyikan sejarah yang begitu pekat, seperti kabut masa lalu yang belum mau tersibak. Meskipun Rian merasa sangat janggal dan tidak nyaman, ia tetap bertahan di rumah itu. Setiap kali ia memutuskan untuk pergi, wajah Mbak Putri selalu muncul di benaknya. Ramah, lembut, dan tampak begitu kesepian. Rian merasa tidak tega sebab perempuan tua itu tidak memiliki siapapun, dan pekerjaan yang diberikan juga ringan. Pagi itu Mbak Putri menyiapkannya gerontol jagung lagi, lengkap dengan parutan kelapa muda. Makanan itu tercium harum. Namun, semakin Rian memperhatikan teksturnya, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Warnanya terlalu kuning, bukan kuning segar, tetapi kuning yang mengingatkannya pada makanan yang disimpan terlalu lama di wadah tertutup. Tetapi ketika ia mencicipinya rasanya tetap enak, persis seperti buatan neneknya dulu. "Terima kasih, Nek," ucap Rian sopan meski hatinya was-was. "Sama-sama, Nak Rian. Nanti setelah sarapan, kamu bersihkan gudang kecil di pojok kebun ya. Ada barang-barang lama yang harus dipindah." Setelah makan, Rian membawa sapu lidi dan senter kecil. Gudang yang dimaksud Mbak Putri terletak di sisi paling belakang halaman, tersembunyi oleh semak-semak bambu yang menjulang tinggi. Pintu gudang terbuat dari papan kayu tipis yang sebagian sudah lapuk. Ketika Rian membuka pintu itu, aroma apek langsung menyeruak. Ruangan kecil itu dipenuhi kotak kayu tua, tikar gulung dan beberapa mainan kuno. Mainan yang hanya ia lihat di museum atau dalam kenangan masa kecil. Gasing kayu, engklek dari pecahan genteng, dan sebuah kuda-kudaan kecil dari potongan papan yang dicat merah. Rian mengambil kuda-kudaan itu, meniup debunya, lalu memperhatikannya lama. "Aneh, kok mainan anak kecil banyak banget di sini?" gumamnya pelan. Ia membuka satu kotak kayu. Di dalamnya ada baju anak-anak warna putih kebiruan yang sudah menguning dan rapuh. Di antara tumpukan barang itu, Rian menemukan foto tua. Foto seorang perempuan muda yang tampak mirip sekali dengan Mbak Putri, namun puluhan tahun lebih muda. Di sampingnya berdiri seorang bocah laki-laki, Adi, berusia sekitar 5 tahun. Tepat ketika Rian hendak mengembalikan foto Mbak Putri muda dan cucunya, Adi, ke dalam kotak, terdengar suara ketukan dari arah pintu gudang. Tok, tok, tok. Suara itu pelang dan ragu. Rian menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya pintu gudang yang bergerak dihempas angin, pikirnya. Namun ketika ia hendak menutup kotak kayu, suara bisikan itu muncul lagi. "Main yuk." Suara itu lebih jelas dan lebih dekat. Rian refleks memutar tubuhnya. Ia memegang senter lebih erat, jantungnya berdegup kencang. Ia mengarahkan senter ke sudut-sudut ruangan, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya debu, rak kayu lapuk, dan bayangan benda-benda tua. Namun jantung Rian benar-benar berhenti beberapa detik ketika ia melihat gasing kayu di atas lantai. Gasing itu bergerak sedikit, berputar pelan, padahal ruangan itu tidak ada angin sama sekali. Ya Allah, Rian mundur satu langkah. Gasing itu berputar sekali lagi, lalu berhenti mendadak. Rian akhirnya keluar dari gudang, menutup pintunya cepat-cepat. Ketika ia berbalik hendak kembali ke rumah, ia mendapati Mbak Putri sudah berdiri di tepi teras memperhatikannya. "Kenapa buru-buru, Nak?" tanya Mbak Putri dengan senyum tipis yang terasa datar. Tidak hangat seperti biasanya. Tidak apa-apa, Nek. Barangnya banyak banget," jawab Rian. "Kalau kamu capek, masuk saja. Jangan lama-lama di belakang," ujar Mbak Putri sambil melirik ke arah gudang. Tempat itu tidak bagus. Nada suara terakhir itu terdengar seperti gumaman yang terlepas. Sebuah bisikan yang tidak sengaja didengar Rian. "Tidak bagus? Kenapa?" Rian merinding. Tetapi sebelum ia sempat bertanya, Mbak Putri sudah berbalik masuk rumah. Malam itu Rian benar-benar mempertimbangkan untuk pergi. Tetapi ia memutuskan bahwa besok pagi ia harus bicara dengan kepala dusun, Pak Bimo, untuk mencari tahu kebenaran di balik rumah ini. Sebelum tidur, ia mengunci pintu kamar dan membiarkan lampu menyala. Namun ketika ia mulai memejamkan mata, suara itu kembali.
seperti suara kayu diseret. Suara itu berasal dari kamar nomor 2, kamar di mana ia pernah melihat bayangan anak kecil. Rian bangkit. Jantungnya ingin meledak. Ia tidak ingin, tetapi ia merasa ada rasa penasaran yang menekan dari dalam kepalanya, memaksanya untuk berjalan ke sana. Ia membuka pintu kamar pelan-pelan. Lorong itu gelap dan sunyi, tetapi suara seretan itu masih terdengar. Ketika ia berdiri tepat di depan pintu kamar nomor 2, suara itu berhenti total. Rian menelan ludah, ia menyorotkan senter ponselnya ke lantai, dan ia melihatnya. Jejak kaki kecil, bukan jejak dari lantai berdebu, tetapi jejak yang tampak basah, seperti dilumuri jelaga, sisa-sisa hangus. Jejak itu melengkung menuju ke bawah tempat tidur. Rian mematung, kedua tangannya gemetar hebat. Dan sebelum ia sempat berbalik, sebuah suara lirih memanggil dari bawah ranjang. "Aku di sini." Rian tersentak dan lari sekencang-kencangnya kembali ke kamarnya. Ia mengunci pintu, mendorong meja kecil ke depan pintu dan mematikan lampu. Ia duduk di lantai, berusaha mengatur nafas. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Tubuhnya berkeringat dingin, sementara suara tawa kecil kadang terdengar samar di lorong. Pagi harinya, dengan mata sembab dan kepala pening, Rian memutuskan pergi ke rumah kepala dusun, Pak Bimo. Ia tahu warga desa memiliki respons yang aneh setiap mendengar nama Mbak Putri. Dan setelah kejadian malam tadi, ia tidak lagi bisa mengabaikan perasaan buruk itu. Pak Bimo, pria tua dengan wajah tegas namun ramah, menerima Rian dengan sopan. "Ada apa, Nak? Kelihatannya kamu pucat sekali," sapa Pak Bimo. Dengan suara bergetar, Rian memperkenalkan diri lalu bercerita bahwa ia tinggal di rumah Mbak Putri. Ia menjelaskan tentang pekerjaannya, makanan jadul yang selalu diberikan, bayangan anak kecil, suara tawa dan peristiwa di gudang. Pak Bimo terdiam. Ia menatap Rian lama, seolah memastikan apakah pemuda ini sedang berbohong atau benar-benar tidak tahu apa-apa. Kemudian dengan suara sangat pelan, Pak Bimo berkata, "Nak Rian, rumah itu kosong sejak 17 tahun lalu." Rian terpaku. "Tapi Mbak Putri, Pak." "Mbak Putri meninggal dalam kebakaran kecil bersama cucu laki-lakinya, Adi. Kebakaran itu terjadi di kamar belakang. Sejak itu tidak ada yang berani masuk apalagi tinggal di situ." Rahang Rian mengeras. Dunia seperti berhenti. Pak Bimo melanjutkan, "Kalau kamu melihat seseorang di rumah itu, berarti itu bukan manusia." Rian tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh bulu kuduknya berdiri. Kenyataan itu menghantamnya begitu keras. Pak Bimo menepuk tangannya sebelum Rian pergi. "Kalau bisa, pamitanlah dengan baik, Nak. Arwah orang-orang dulu tidak suka ditinggal diam-diam." Rian berjalan pulang dari rumah Pak Bimo dengan langkah yang berat. Ia tahu ia harus kembali ke rumah itu untuk semalam terakhir. Ketika Rian mendekati rumah joglo, suasananya berbeda. Tidak ada suara Mbak Putri memanggilnya. Tidak ada aroma makanan jadul dari dapur. Justru aroma samar terasa ketika ia melewati sepetak tanah belakang. Ketika ia hendak membuka pintu, pintu itu terbuka sendiri, mengeluarkan suara bercecit panjang. Ia melangkah masuk. Ruang tengah tampak lebih gelap dari biasanya, dan bau kayu basah mengambang. Ia berniat mengambil barangnya lalu pergi. Namun baru 2 langkah, terdengar suara halus dari dapur. "Nak Rian." Suaranya lirih, serak, seperti seseorang yang berbicara dengan tenggorokan terbakar. Dari kegelapan, muncul sosok Mbak Putri. Kali ini wajahnya pucat keabu-abuan. Kebaya coklatnya tampak sobek dan matanya keruh, seperti mata orang yang lama tidak melihat cahaya. "Maafkan Simbah, rumah ini tidak nyaman ya, Nak," kata Mbak Putri dengan suara yang nyaris bergetar. Saya sudah diberitahu sama Pak Bimo tentang rumah ini," jawab Rian. Mbak Putri cut menunduk. "Simbah tahu, kalian orang-orang di desa takut ke sini. Simbah hanya ingin rumah ini tidak semakin hilang, tidak semakin dilupakan." Rian merasa sedikit empati muncul. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil dari lorong belakang. "Simbah." Itu adalah suara Adi. Mbak Putri menoleh. "Cucuku. Dia masih suka main, dia belum tenang." Dari ujung lorong muncul siluet kecil Adi. Bajunya lusuh, tetapi sisi kiri vefuknya gosong hitam, meleleh, dan mata kirinya terpejam selamanya. Di tangannya tergenggam mainan kuda-kudaan kayu gosong.
Main yuk, bisiknya lirih. Rian terpaku, kakinya lemas. Nak Rian, panggil Mbak Putri pelan. Kamu tinggal satu tugas terakhir, temani cucuku bermain. Ucapan itu disertai perubahan aneh. Udara bergetar dan perlahan-lahan rumah itu berubah bentuk. Kayu dinding menghitam, atap mengelupas, lantai ditutupi jelaga dan bau asap menyesakkan. Rian panik. Ia merasa ditarik masuk ke ruang masa lalu. Anak kecil itu tiba-tiba berada tepat di depan Rian, mengelurkan mainan kayu gosong itu ke pangkuan Rian. Buat aku ingat ya, katanya lirih. Rian mengangguk, air matanya turun perlahan. Mbak Putri senyum yang kali ini tulus dan damai. Simbah terima kasih nak Rian. Angin hangat tiba-tiba berhembus dan perlahan-lahan, sosok Mbak Putri dan cucunya memudar seperti kabut pagi, hingga akhirnya lenyap dan paswara. Keesokan paginya, warga menemukan Rian pingsan memegang mainan kayu kecil itu. Setelah sadar dan berpamitan dengan Pak Bimo dan Bu Ani, Rian meninggalkan desa itu. Ia membawa mainan kuda-kudaan kayu gosong itu dalam genggaman tangannya, sebuah kenangan abadi dari arwah yang akhirnya menemukan kedamaian berkat kebaikan hatinya.